Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kita hari ini belajar bahasa Indonesia jam pertama ya. Baik. Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Ya, Bu. Ini Ayu Lestari. Hadir, Bu. Ya. Alfia. Hadir, Bu. Runi Gita. Hadir, Bu. Trini Mauli. Hadir, Bu. Fitrianti. Gak ada suaranya, Fitri. Itu mungkin headsetnya ya, Fitri ya. Oh iya, yang penting Ibu tahu hadir, soalnya terlihat di kamera. Kemudian Warlia. Hadir, Bu. Yusuf Slamet. Hadir, Bu. Ria Sresmaya. Ada, Bu, hadir. Ya, hari ini adakah siswa yang tidak hadir? Kita mulai saja ya. Silahkan untuk Rias, pimpin doa terlebih dahulu. Bu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan yang penting. Berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Iya, terima kasih ya, Rias. Sama-sama. Kemudian, yang lain bagaimana? Apakah semuanya juga itu sehat atau mungkin ada yang tanda-tanda mau sakit ini tertular temannya? Saya, Bu, lagi kurang enak badan ini. Oh, kurang enak badan, Fitri. Kenapa? Pilek atau meriang? Ya, Bu, kemarin kehujanan, sepertinya masuk angin, jadi maaf saya suaranya agak keluar, Ibu. Iya, berarti sering istirahat di rumah ya, bikin teh hangat, biar badannya segar lagi. Untuk yang lain juga sama ya, jaga kesehatannya. Sebelum ke belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Kan berdiri. Baik, Ibu pimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, baik, terima kasih anak-anak sekalian. Oke, Ibu cek dulu ya dari kerapihannya. Tolong dirapikan dulu bajunya. Bagi yang merasa bajunya belum rapi, itu nah Yusuf rapikan dasinya. Ini rapikan dulu itu headsetnya. Kemudian posisikan kalian di tempat duduk yang nyaman ya. Karena kita belajarnya lewat Zoom via daring, jadi posisikan tempat duduk yang nyaman. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Siap, Bu. Sudah, harus semangat ya, apalagi kalian sudah kelas 11 SMA. Sebentar lagi kelas 12 akan lulus, jadi harus tetap semangat. Semangat, oke. Kemudian, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi teks ya. Teks tentang, apa itu? Teks Prosedur. Oke, betul sekali, teks prosedur. Kemarin juga sudah ada yang membuat teks prosedur cara membuat rujak petis. Kelompoknya Rini kalau nggak salah kemarin. Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali Rini, Ibu baca teks prosedur dari kelompoknya Rini. Itu bagus sekali strukturnya. Strukturnya apa saja Rini kemarin teks prosedur? Ada langkah-langkah, Bu. Langkah-langkah, kemudian ada alat dan bahannya juga, Bu. Oh, ada alat bahannya. Iya, betul sekali. Meskipun tadi Rini menyebutkannya secara acak ya, padahal
Kemarin ada yang terlupa, ada pernyataan umum atau tujuan ya Rini ya. Oh iya Bu, benar Bu, lupa Iya, maaf Bu. jadi Ibu ingatkan lagi ya. Untuk materi hari ini masih sama tentang teks ya, tapi beda. Teksnya yaitu disebut dengan teks eksplanasi. Jadi masih sama-sama terkait dengan teks, tapi teks eksplanasi. Ibu izin membagikan layar dulu ya. Iya, Bu. Sudah terlihat atau belum? Bu, masih hitam, Bu. Ya, tunggu ya, masih proses. Karena kita belajar yang daring, jadi risikonya seperti ini ya, anak-anak. Harus, mungkin sudah terlihat ya? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Nah, baik. Mari kita simak secara bersama-sama ya, anak-anak. Untuk pertemuan hari ini, tadi Ibu mengatakan bahwa kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah melalui proses pembelajaran dengan bantuan media video dan salin dia, melalui diskusi juga, maka kalian dapat menganalisis teks eksplanasi dengan memerhatikan isi, urutan kejadian, hubungan kausalitas, dan topik dengan tepat. Kemudian selain itu, di tujuan pembelajaran yang selanjutnya, kalian atau peserta didik dapat menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi dengan lisan dan tulis. Jadi nanti selama pembelajaran, Ibu mulai dengan memberikan kuis, kemudian Ibu juga memberikan video tentang suatu kejadian, nanti silahkan kita amati bersama-sama, kemudian kalian pahami apa sih video itu. Kemudian setelah menayangkan video, Ibu juga akan menayangkan materinya dalam bentuk salin dia. Oke, mengerti ya? Ngerti, Bu. Ibu. Ya. Coba masih pagi, kenapa Mak? Sudah ada yang lemas ya? Yusuf, Bu, itu. Yusuf, kenapa Yusuf? Bu. Sudah mulai itu mengantuk? Belum sarapan mungkin, Bu. Belum sarapan Yusuf? Tidurnya kemalaman, Bu. Tidurnya Kenapa kemalaman, tidurnya Bu. Jadi kemalaman? ngantuk. Tidur itu tidak boleh malam-malam Main game, Bu. ya. Main apa? Main game. Main. Nah, Iya, Bu. Main game, Bu. Maaf, Bu. main game harus ada waktunya ya Yusuf. Jangan terlalu malam. Main boleh sebentar saja ya. Oke, kita ice breaking dulu ya. Biar kalian tetap konsentrasi. Ya, Bu. Ya, Bu. Bersiap sekarang. Nah, nanti kalau Ibu bilang harum, berarti kalian mengikuti perintah Ibu. Kalau Ibu tidak bilang harum, tidak diikuti. Mengerti ya? Ibu Ya, kasih Bu. contoh dulu kalau gitu. Coba angkat tangan kanan. Ada yang angkat tidak? Oh, tidak. Ibu tidak bilang harum. Iya, betul sekali Alfia, itu adalah contoh yang kurang tepat. Hebat Alfia, tadi sudah itu konsentrasi. Padahal Ibu Ya, Bu. dibilang harus harum, ya kan? Yusuf Iya. salah Bu tadi Bu. Yusuf salah, Bu. Oh, Yusuf salah. Ibu ulangi lagi ya. Ya, Bu. Harum, angkat tangan kiri. Turunin nggak ngangkat, belakangan angkatnya. Itu harus konsentrasi. Oke, kita sudahi dulu ya ice breaking hari Bu. ini. Semoga kalian tetap konsentrasi dan juga tetap semangat. Semangat. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan pretest dalam bentuk quizzes. Nah, ini dia. Ini quizesnya sudah Ibu siapkan. Itu ada kodenya. Dan tadi sudah Ibu kirimkan melalui
grup WhatsApp. Silakan dicek gawainya sudah sampai atau belum? Sudah, Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Ada. silakan masukkan kodenya ya. Baik, Bu. Ya, Berapa soal, Bu? soalnya 5. Oh iya. 5 itu dalam bentuk essay. Kodenya Silakan dikerjakan sekarang, sudah Ibu setting waktunya. baik Ibu. Baik, Bu. Ya, Ari, kodenya masih sama kan, Bu? iya kodenya sama. Kenapa Fitri? Ini sudah bisa kok, Bu. Oh sudah bisa, Ibu kira tidak bisa masuk. Kalau tidak bisa masuk mungkin kendalanya ada di sinyal ya. Atau mungkin kuotanya. Saya sudah, Bu. Sudah selesai, Yusuf cepat sekali. Soalnya susah, Bu. Iya, Bu. Pusing, Bukan, Bu. katanya Yusuf sudah selesai. Iya, pusing, Bu. Saya. Pusing. Iya. Sudah selesai tapi katanya pusing. Bagaimana itu? Bacanya pusing, Bu. Jadi asal mengerjakan saja. Asal mengerjakan, ya jangan asal mengerjakan. Itu kan pretest. Ya, Bu. Sebelum tesnya itu dilakukan sebelum kalian mempelajari materinya. Kan Ibu belum mempelajari, belum memberikan materinya. Jadi sebagai tes awal, sejauh mana kemampuan kalian atau pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Coba yang lain bagaimana? Sudah sampai manakah? Adakah yang mendapatkan nilai tinggi? Sudah Bu. Saya Sudah, jelek, Bu. nilainya Tapi jelek, nilainya Bu. kecil, Bu. Nilainya Masih kecil, Bu. Oh, nilainya. nilainya kecil tidak apa-apa ya. Oke, ini sudah Ibu cek juga, sudah masuk. Kalau nilainya kecil itu tidak apa-apa, karena materinya akan kita pelajari. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video. Coba sebentar Ibu atur dulu ya. Iya, Bu. Ibu siapkan dulu videonya. Tiga 13 Juli Dengar 2020 suaranya anak-anak? jadi masa kelam bagi penduduk Terdengar Bu. Kecamatan Dengar, Bu. Prilu Utara. Sama-sama. Banjir bandang kala itu menerjang, menghanyutkan segala apa yang menghadang. Puluhan orang dinyatakan tewas, ribuan rumah rusak dan jalur transportasi terputus. Banjir ini pun jadi yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Banjir kali ini menyisakan duka sekaligus tanya, apa yang menjadi penyebab banjir terjadi? Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sejauh ini yakin banjir akibat curah hujan yang tinggi serta longsor di Gunung Lero. Hal ini diperkuat dengan temuan lebih dari 70 titik longsor di gunung itu. Nah, dari hasil pantauan tadi siang itu, mereka ekspos di bandara tadi, itu sampai murni adalah bencana alam. Murni bencana alam. Nah, karena analisa secara teknis, itulah sekali lagi saya sampaikan, kapasitas saya tidak bisa menjawab itu. Itu ada di lingkungan atau ahli geologi, ahlinya lah seperti itu. Namun fakta di lapangan juga tak bisa dielakkan. Temuan kayu gelondongan membuat spekulasi banjir kali ini akibat perambahan hutan mencuat. Apalagi sejumlah aktivis hingga akademisi buka suara soal dugaan itu. Nah, cukup ya videonya. Ya, Bu. Ya Bu. Ya, Baik, Bu. tadi kita sudah menyaksikan secara bersama-sama sebuah video tentang kejadian alam ya. Coba ada yang tahu kejadian alam apa yang terjadi di video tadi?
Banjir Banjir, bandang, Bu. Bu. Banjir. Banjir. bandang. Kemudian apa lagi? Hutan itu Bu, pembabatan hutan Bu. Iya, banjir terjadi karena pembabatan hutan. Ya. Ya, terus apa lagi informasinya? Tadi ada apa ya? Longsor ya, Bu? Oh iya benar, ada tanah longsor. Betul sekali. Jadi tadi semuanya sudah memperhatikan dengan seksama, secara bersama-sama kita menyaksikan sebuah video banjir, bahkan banjir bandang ya, tadi terjadi di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dan banjir itu terjadi karena adanya hutan yang ditebang, ya kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, dari video tersebut kita bisa mengetahui kejadian alam itu bisa terjadi di mana saja. Nah, kaitannya apa dengan teks eksplanasi yang akan kita pelajari? Kaitannya adalah kejadian alam merupakan salah satu bentuk dari teks eksplanasi. Mengerti ya? Ya, dari video tersebut, video kejadian alam yang sudah terjadi itu adalah kejadian yang menggambarkan eksplanasi. Kalau narasinya kita ubah itu bisa menjadi sebuah teks eksplanasi. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Sudah terlihat di layar ya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kebetulan Ibu menyiapkan slide-nya teks eksplanasi. Suatu teks dikatakan teks eksplanasi jika apa itu? Ada proses mengapa dan Bagaimana? bagaimana. Nah, maksudnya apa sih? Nah, proses mengapa dan bagaimana itu terjadi melalui kejadian apa yang pertama? Kejadian alam. Kejadian alam, Bu. Kejadian alam. Contoh kejadian alam apa saja? Tadi, Bu, banjir. Banjir. Longsor. Gunung Longsor. meletus. Kemudian Gunung meletus. Gempa bumi. gunung meletus, gempa bumi. Nah, pokoknya Tsunami. kejadian. Ya, Tsunami. tsunami banyak sekali ya kejadian alam ya. Ya, Bu. Kejadian yang terjadi di alam kita. Kemudian selain itu, teks eksplanasi juga terkait proses mengapa dan bagaimana tentang apa selanjutnya? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Nah, misalnya ada ilmu pengetahuan tentang teknologi listrik atau mungkin tentang kecanggihan suatu gawai. Nah, itu disajikannya dalam bentuk teks eksplanasi. Ada proses mengapa dan bagaimana. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan budaya. Budaya itu apa saja? Coba ada yang bisa memberikan contoh ke Ibu, contoh budaya. Contoh budaya apa ya? Apa ya, Bu? Mungkin tentang Nggak suku tahu. Baduy ya, Bu. Oh, Cibaduy bisa. Suku Baduy kan, iya Bu, di sana apa sih rakyatnya, apa sih masyarakatnya gitu Bu, banyak yang tidak sekolah Bu kalau di pedalaman. Bisa itu suku Baduy itu termasuk juga budaya. Budaya juga banyak ya. Ada seni budaya juga, ada budaya masyarakatnya juga. Misalnya budaya wayang, bisa kan ya dibuat menjadi teks eksplanasi ya. Nah, Bisa Bu. Nah, itu adalah pengertian dari teks eksplanasi, teks yang berupa proses kejadian mengapa dan bagaimana dari kejadian alam, ilmu pengetahuan, dan budaya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada proses mengapa dan bagaimana, berarti bukan teks eksplanasi ya, Bu? Iya, karena dalam teks eksplanasi itu harus ada proses mengapa dan bagaimana. Mengapa kejadian itu terjadi dan bagaimana kejadian itu terjadi. Kalau tidak ada itu bukan teks eksplanasi. Bisa jadi Ya, teks Bu. yang lain, ya kan? Kalau teks narasi berarti berupa cerita, ada rangkaian ceritanya, urutan ceritanya. Kalau misalnya teks prosedur, ada tahapannya, begitu ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya, wah ada yang terbang-terbang nih gambarnya. Kita masuk ke Coba struktur.
Iya, ada yang jalan kaki, ada juga yang terbang. Nah, ini struktur teks eksplanasi. Kalau kita berbicara tentang struktur, struktur itu sinonimnya apa ya? Struktur. Bagian-bagian. Bagian-bagian. Oke, betul sekali Alfia. Bagian-bagian atau Kerangka, urutannya. Bu, kerangka. Oh ya, kerangka. Betul sekali Yusuf. Jadi padanan katanya banyak ya. Ada bagian-bagian, ada juga kerangka, ada juga tahapan-tahapan. Nah, untuk struktur teks eksplanasi ini terdapat bagian-bagiannya atau kerangkanya atau tahapannya. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Jadi kita lihat dulu fenomenanya apa saja yang terjadi. Yang dimaksud identifikasi fenomena. Coba dibacakan identifikasi fenomena itu berupa apa? Salah satu coba siapa yang bisa? Alfia? Latar belakang kejadian, Bu. Nah, betul sekali. Jadi, di identifikasi fenomena ini, kita harus mengetahui latar belakang kejadian atau peristiwanya. Bagaimana sih latar belakang misalnya fenomena banjir tadi? Kenapa bisa terjadi? Kalau tadi di video kan terjadi karena hutan yang gundul ya, Ya, banyak Bu. pohon-pohonan, ya, pohon-pohonnya banyak yang ditebang, jadi longsor, kemudian banjir, sampai banjir bandang. Pandang. Betul sekali. Kemudian ada proses kejadian. Nah, proses kejadian di sini dibagi menjadi berapa? Dua, Ini? Bu. Dua, Bu. Wah, yang pertama apa proses kejadiannya? Kronologis dan Yang penyebab, Bu. selanjutnya, oh, penyebab, ya betul Penyebab. sekali. Untuk struktur yang kedua yaitu proses kejadian peristiwa itu. Prosesnya disajikan secara kronologis. Kronologis berarti harus sesuai dengan urutan apa? Kronologis? Kejadian, Bu. Urutan waktu, Bu. Nah, sesuai dengan urutan waktunya ya. Kan kejadian itu tidak serta-merta tiba-tiba begitu saja. Pasti ada urutan kejadian atau kronologinya bagaimana. Seperti tadi di video yang sudah kita saksikan ada banjir. Banjir kan tidak tiba-tiba datang, meskipun pada kenyataannya tiba-tiba datang, tapi pasti ada yang melatar belakanginya. Kenapa itu bisa terjadi? Peristiwanya ada urutannya bagaimana? Mulai dari banjirnya di mana, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyebab. Penyebab dari proses kejadian yang telah terjadi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu apa? Ulasan, Bu. Bu. Ulasan. Nah, di ulasan ini berisikan tentang Simpulan. Simpulan. Jadi sebuah teks eksplanasi harus memuat adanya identifikasi fenomena, kemudian apa lagi? Proses kejadian. Proses kejadian, kemudian Dan ulasan, ya, Bu. ulasan. Dan dari ketiga struktur teks eksplanasi tersebut dibagi lagi. Identifikasi fenomena itu harus memuat Latar belakang kejadian. latar belakang kejadian. Proses kejadian di situ harus memuat Kronologis dan penyebab. kronologis dan penyebab. Kemudian ulasan itu memuat apa? Simpulan. Simpulan. Nah, di bagian ulasan ini berisikan simpulan. Simpulan itu bisa dari kesimpulan mulai dari identifikasi fenomena, proses kejadian, ataupun juga ditambahkan dengan argumen-argumen yang lain, tentunya harus disertai dengan fakta. Nah, kemudian selanjutnya kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi setiap teks pasti ada kaidah kebahasaannya ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, kalau untuk teks eksplanasi, kaidah kebahasaannya atau kebahasaan yang sering muncul dalam teks tersebut ada dua. Maaf ya, Ibu, di situ salah ketik. Yang pertama udah nomor 1, yang kedua harusnya nomor 2 ya. Ya, Bu. Ada yang mau membacakan kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama?
Saya Bu, boleh Bu. Boleh Yusuf, tolong Ya dibacakan. Bu, untuk kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama ada konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Ya, baik Yusuf, terima kasih sudah dibacakan dengan jelas Iya ya. Bu. Ya, terima kasih juga sudah memperhatikan dengan baik. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, yaitu konjungsi. Konjungsi itu disebut juga dengan kata apa, anak-anak? Kata hubung, Bu. Ya, Kata betul, penghubung kata Bu. hubung atau kata penghubung ya. Penghubung. Jadi menghubungkan antara klausa satu dengan klausa yang lain, sehingga membentuk sebuah kalimat yang lengkap. Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu maksudnya berhubungan dengan sebab akibat ya. Kausalitas itu sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas tadi sudah dibacakan Yusuf. Ada kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Sebenarnya masih banyak lagi contoh konjungsi kausalitas yang lain. Nanti silakan kalian mencari sumber belajar lain melalui gawai atau laptop kalian ya. Kemudian konjungsi atau kaidah kebahasaan yang kedua masih sama juga konjungsinya karena yang paling sering muncul di sini adalah konjungsi. Yang kedua, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Runi. Ya, yang kedua, konjungsi kronologis atau Ya. hubungan waktu. Seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Oke, bagus. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Runi, terima kasih ya sudah membacakannya dengan jelas. Nah, kaidah kebahasaan teks eksplanasi ya, Runi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang kedua yaitu konjungsi kronologis. Kronologis di sini berhubungan dengan apa? Waktu, Bu. Waktu, ya, berhubungan dengan waktu, berkaitan dengan waktu ya, waktu kejadian atau peristiwa itu terjadi. Jadi, kata penghubung kronologis ini menghubungkan antara klausa yang satu dengan klausa yang lain dengan kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Mungkin masih banyak lagi contoh konjungsi kronologis yang lain. Nanti silakan kalian mencari sumber belajar lain lewat HP atau laptop kalian ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau mau mencontohkan konjungsi yang lain? Saya mau bertanya Bu. Ya, Yusuf silakan. Bu, itu ya Bu, untuk kaidah kebahasaan teks eksplanasi, berarti itu harus ada ya Bu di teks eksplanasi Bu? Oh iya Yusuf, terima kasih pertanyaannya ya Yusuf. Harus semua atau bagaimana Bu? Saya kurang Ya. paham Bu. Kalau dalam sebuah teks itu kan terjadi atau terdiri atas rangkaian kata menjadi kalimat, kemudian menjadi paragraf. Nah, dari kata, kalimat, menjadi paragraf itu pasti ada unsur kebahasaannya atau bahasa yang dipakai, ya kan? Yang paling sering muncul itu dinamakan dengan kaidah kebahasaan. Untuk konjungsi kausalitas dan kronologis, ini adalah kaidah kebahasaan yang paling sering muncul ada di dalam teks eksplanasi. Misalnya, Bu, di teks eksplanasi hanya ada oleh karena atau sebab. Ya, berarti yang muncul hanya itu, asalkan menganalisisnya sudah benar. Yang pasti dalam sebuah teks eksplanasi pasti ada konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologisnya ya. Meskipun di contoh konjungsi kausalitas maupun di contoh konjungsi kronologis itu tidak semuanya ada, tapi pasti di dalam teks eksplanasi pasti ada konjungsi kausalitas dan kronologis. Ya, mengerti ya Yusuf ya? Ya Bu, mengerti Bu. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, baiklah anak-anak Ibu. Masih semangat ya.
Semangat, Bu. Semangat, Ya, Bu. semangat. Jangan sampai kalian lelah untuk belajar ya, harus tetap semangat, apalagi sudah kelas 11, sebentar lagi kelas 12 SMA, dan lulus ya. Siapa tahu nanti dengan belajar teks eksplanasi, kalian ada yang bisa menjadi seorang penulis atau editor, jadi bisa membuat teks eksplanasi yang baik dan benar ya. Ya, Bu. Kemudian Bu. sekarang Ibu akan membuat, nah ini, menemukan gagasan umum teks eksplanasi. Ini adalah subbab yang selanjutnya, yaitu menemukan gagasan umum dalam teks eksplanasi. Di dalam setiap teks itu pasti ada namanya gagasan umum atau ide pokok ya. Bagaimana sih cara menemukan gagasan umum dari teks eksplanasi? Ada yang tahu? Dengan membaca teks dengan teliti, Bu. Iya, betul sekali Alfia. Jadi untuk menemukan gagasan umum teks eksplanasi, kita harus membaca teksnya dengan teliti agar menemukan gagasan umumnya. Entah itu di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, kemudian teks eksplanasi juga memuat fakta penting. Fakta itu berarti apa fakta? Nyata, Bu. Nyata. Nyata. Benar-benar terjadi. Betul sekali, nyata yang benar-benar terjadi. Bisa dilihat dengan adanya data, angka, yang pasti harus benar-benar terjadi, bukan imajinasi ya, bukan rekaan. Ya, Bu. Fakta penting teks eksplanasi. Coba kita lihat. Nah, bagaimana sih cara menemukan fakta penting teks eksplanasi? Ada yang bisa membantu Ibu? Saya, Bu. Iya, silahkan, Rini. Jadi, cara untuk menemukan gagasan dalam teks eksplanasi adalah kita dengan membaca teks tersebut terlebih dahulu, baru kita teliti agar menemukan gagasan umum dalam setiap teks, Bu. Oh iya, betul sekali. Jadi kita harus membaca dengan teliti sehingga bisa menemukan mana fakta penting yang ada dalam teks tersebut. Baik, Rini, terima kasih. Nah, yang selanjutnya, fakta penting dalam teks eksplanasi itu yang bagaimana sih? Berupa hal apa fakta pentingnya? Hal yang bermanfaat, Bu. Hal yang bermanfaat, betul sekali Tini. Terima kasih sudah menjawab. Jadi fakta penting dalam teks eksplanasi itu bisa diketahui dengan cara kita harus membaca teksnya dengan saksama ya, dengan teliti. Baru kita bisa menemukan fakta atau bukti apa yang jelas dari teks tersebut. Kemudian, fakta dalam teks eksplanasi itu juga berupa hal yang bermanfaat. Jadi ada manfaatnya dan harus diberitahukan kepada khalayak umum. Nah, itu dinamakan dengan fakta penting ya. Mengerti ya? Ini dia selanjutnya. Kenapa ada yang... Harusnya ada Oke. Sekarang waktunya Ibu membagikan kalian latihan ya. Ibu bagi kelompoknya ya. Ibu bagi untuk kelompok 1. Itu ada Yusuf dan Warlia. Kelompok 2 ada Rias dan Tini. Kelompok 3 ada Sumarni dan Fitri. Kelompok 4 ada Alfia dan Runi. Kelompok 5 ada Rini dan Nurfadila. Untuk juga Ibu sudah mengirimkan contoh teks yang akan kita analisis. Judulnya adalah Gempa Aceh. Nah, ini adalah teks yang akan kalian analisis. Silakan sekarang dibaca teksnya. Baca ya, baca dengan seksama, baca dengan teliti. Teks yang berjudul Gempa Aceh, kemudian silakan dikerjakan soal yang sudah Ibu kirimkan melalui Google Form. Ya, Bu. Berapa menit waktunya, Bu?
Waktunya Pengerjaannya berapa 10 menit, menit Bu? ya, karena teksnya ini panjang. Ya, Bu. Baik, Ya, Bu. jadi harus dianalisis dengan seksama. Soalnya ada 5. Jadi nanti silakan mengerjakannya. Ingat secara berkelompok. Kerjakan di Google Form. Berdiskusi ya. Ya, Bu. Ya, Silakan Bu. dikerjakan sekarang. Jangan cuma Ya, Bu. sekilas seperti Ya, Bu. tes tadi. Nah, dibaca ya teksnya, kemudian pahami soalnya dengan baik. Bu, kelompok saya dan Nur Fadila sudah, Bu. Oh, sudah. Coba Sudah, Bu. diteliti lagi ya. Cepat Baik, sekali Bu. mengerjakannya. Iya, Bu. Iya, coba diteliti lagi. Kesulitannya apa tadi? Apakah tidak ada kesulitan mengerjakannya cepat? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Sudah jelas ya hari ini ya? Coba kelompoknya Warlia, ada kesulitan atau tidak? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ya. Baca teksnya yang teliti, mengerjakannya dengan jelas ya. Baik, Bu. Ya. Coba Ibu cek. Tadi yang sudah kelompoknya Rini dan Nur Fadilah sudah katanya. Kelompoknya Alfia dan Runi bagaimana? Sedikit lagi, Bu. Lagi ada kesulitan atau tidak? Pusing, Bu, teksnya panjang. Pusing, teksnya panjang. Ya. Jadi harus belajar ya. Yang namanya teks itu pasti panjang, apalagi berupa data atau fakta ya. Ya, Bu. Jadi harus jelas, tidak mungkin faktanya dibuat-buat, jadi harus sesuai dengan kenyataan. Ya, Bu. Silakan dikerjakan ya. Dan kelompoknya Sumarni dan Fitri bagaimana? Fitri tadi ada kendala sinyal ya? Ya, Bu. Oh iya. Iya Fitri tidak apa-apa. Kerjakan dengan teliti ya. Ya, Bu. Ini berarti ditulis semua, Bu. Iya ditulis semua. Yang bagian nomor 1 itu strukturnya silakan ditandai ya. Nanti saat mempresentasikan boleh dibaca sekilas sesuai dengan gagasannya. Kemudian kelompoknya Rias dan Tini, bagaimana kelompoknya Rias dan Tini? Ya, Bu. Ada kesulitan Rias dan Tini? Tidak ada, Bu. Hanya ini saja. Membaca teksnya, Bu. Ini harus berulang-ulang. Jadi Iya, harus teliti ya. Karena sebuah teks itu panjang. Apalagi itu cuma 1 lembar ya, tidak berlembar-lembar. Jadi harus teliti. Ya, Bu. Selamat mengerjakan. Oke, kelompoknya Berapa Yusuf menit lagi? dan Iya, Bu. Warlia. Sudah selesai atau belum? Sedikit lagi, Bu. Berapa menit lagi waktunya, Bu? Masih ada waktu 3 menit lagi Ya, ya. Bu. Baik, Iya, Bu. Bu. Baik, Bu. Ya. Ini mengerjakan bersama-sama atau satu saja Yusuf dan Warlia nih? Diskusi, Iya. Bu. Ini, Bu. Lagi di Oh, WA diskusi, Bu. diskusi. Iya, Bu. Ya, Bagus via ya. WA, Bu, Oh iya, diskusinya. via WA ya. Jadi nanti dikirimkan lewat Google Form. Iya, Bu. Ya. Barlia yang kirim saya saja ya. Iya, itu aja, Yusuf aja. Ya, Silakan. Siapa salah satu mengirimkan, jangan lupa namanya ditulis berdasarkan nama kelompoknya ya. Iya, Bu. Karena kan hanya Baik, Bu. 2. Misalnya Yusuf dan Warlia gitu di bagian kolom namanya. Iya, Bu. Iya, Bu. Diwarnain Yusuf namanya. Kenapa Iya, Warlia? iya, siap. Oh iya. Diwarnain pas namanya, Bu, biar kelihatan. Iya, betul.
Sudah, Bu, sudah selesai. Sudah selesai? Ya, Iya, Bu, sudah. Sudah, Bu. Semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sudah selesai berarti kita siap untuk mempresentasikannya ya. Ya, Tapi Bu. untuk Ya, Bu. presentasinya Ibu bagi setiap nomor untuk setiap kelompok ya. Ya, Coba Bu. diperhatikan Iya, dulu. Bu. Yang masih belum siap, coba disiapkan, perhatikan Ibu dulu ya. Nah, baik. Untuk presentasinya nomor 1 itu dipresentasikan oleh kelompoknya Yusuf dan Warlia. Untuk Iya, nomor Bu. 2 Ya, dipresentasikan oleh kelompoknya Rini dan Tini. Kelompok 3 dipresentasikan oleh Sumarni dan Fitri. Kelompok 4 oleh Alfia dan Runi. Kelompok 5 oleh Rini dan Nurfadilah. Nanti yang membacakan bebas ya, kalian pilih salah satu siapa yang siap untuk membacakan hasil pekerjaannya untuk tiap-tiap kelompok. Ya, baik, Bu. Untuk kelompok 1 menjawab soal nomor 1. Silakan, siapa yang mau membacakan? Yusuf saja, Bu. Ya, Baik, Bu, silakan, saya, Bu. Yusuf. Ya, terima kasih Bu ya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi bersama kelompok saya. Ya, Untuk soalnya, identifikasilah teks gempa di atas sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Setelah saya berdiskusi Bu dengan teman saya, untuk paragraf 1 itu termasuk ke dalam struktur identifikasi fenomena. ya, Kemudian untuk paragraf 2 ya, sampai dengan paragraf 4 termasuk ke dalam proses kejadian. ya. Kemudian untuk paragraf yang terakhir, paragraf kelima termasuk struktur ulasan. Itu saja, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Yusuf. Nanti tanggapannya terakhir ya, kelompok lain sambil memperhatikan. Ya, Bu. Kemudian, nomor 2, silakan dijawab oleh Rias atau Tini. Saya, Bu. Ya, silakan Tini. Nomor 2, menurut kelompok kami, soalnya itu informasi penting apa yang ada di dalam teks gempa di atas? Jawabannya, informasi tentang gempa bumi, pengetahuan tentang tsunami karena kekuatan gempa yang besar, dan informasi tentang gempa terbesar dalam 40 tahun terakhir sehingga terjadi di beberapa negara tetangga dalam waktu bersamaan. Itu, Bu. Oh ya, terima kasih ya Tini. Yang lain memperhatikan ya. Kemudian nomor 3, tolong dibaca boleh oleh Sumarni atau Fitri, silakan. Soalnya dibaca tidak, Bu? Boleh dibaca ya biar jelas. Bandingkan fakta penting pada paragraf 3 dan 4 berdasarkan teks di atas. Menurut pendapat saya, paragraf 3 tentang gempa bumi yang terjadi di Indonesia, paragraf 4 tentang gempa bumi yang terjadi di Sri Lanka. Saya cuma menyebutkan paragrafnya aja seperti ini, ya Bapak, Bu. Oh begitu, ya sudah. Nanti biar ditanggapi oleh kelompok yang lain ya. Kemudian selanjutnya nomor 4. Salah satu antara Alfia atau Runi. Silakan dibacakan untuk nomor 4-nya. Alfia saja. Alfia, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Untuk nomor 4, pertanyaannya, jelaskan hubungan kausalitas yang terdapat dalam teks gempa. Jawabannya yaitu terdapat konjungsi oleh karena itu, akibatnya, maka, dan bahkan. Itu, Bu. Oke, baik. Sekarang nomor 5 ya. Berarti karena Nurfadilah tadi sakit, silakan dibacakan oleh Rini untuk mewakili. Baik, Ibu. Ya, Untuk jawaban nomor 5, topik yang ada pada teks gempa tersebut adalah tentang gempa bumi dahsyat yang mengguncang Aceh dan beberapa negara tetangga, Ibu. Iya, sudah Rini? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih semua kelompoknya sudah mempresentasikan. Bagaimana tanggapannya? Tadi ada salah satu kelompok yang ada yang kurang katanya. Apakah semua jawabannya sama seperti itu atau tidak? Sama, Bu. Oh, sama. Sama, Bu. Sama, Kelompok berarti saya ada yang juga. kurang lengkap ya. Adakah yang lengkap? Kelompok siapa?
Saya lengkap, Bu, kelompok Oh, 1, Yusuf Bu. lengkap, betul Iya. sekali. Jadi ada 2 kelompok ya. Tadi yang jawabannya kurang lengkap, berarti 2 kelompok itu nanti harus mengikuti remedial atau perbaikan ya. Baik. Untuk materi hari ini itu saja yang akan kita pelajari. Sekarang Ibu akan mengirimkan kuisis ya. Tadi kan sudah Ibu nilai. Sekarang Ibu akan mengirimkan kuisis sebagai bentuk post-test yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Silakan dicek HP-nya, sudah Ibu siapkan. Untuk kali ini waktunya, durasi waktunya sangat singkat. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Bu. Sudah selesai ya waktunya ya. Ya, Bu, sudah, Ya, Bu. Bu. Ya, Sudah, Bu. tadi Ibu Sudah, lihat Bu. sekilas nilainya sudah bagus, yang paling minimal 80 tadi ya, berarti sudah memahami materi yang disampaikan hari ini. Baik, sebelum kita ke doa, Ibu mau tanya, kita hari ini telah mempelajari materi apa? Teks eksplanasi, Bu. Teks eksplanasi. Betul, teks eksplanasi. Kemudian hari ini kalian menyukai nggak dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Menyukai, Bu. Baik, Bu. Menarik, Bu. Kenapa? Apalagi itu kuisisnya, Bu. Oh, Ada kuisisnya ya. Iya. Suka, Bu, tapi yang di video tadi kalau baca teks mah kurang suka. Oh iya, yang di video tadi ya, makanya tadi Ibu Iya. memberikan sebuah video. Kemudian ada yang belum paham atau sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Terima kasih, itu tadi materi kita hari ini. Untuk yang tadi nilainya masih kurang karena jawabannya kurang lengkap, nanti kita melakukan remedial ya. Materinya masih sama tentang teks eksplanasi, mulai dari kebahasaan, strukturnya. Jadi silakan dipelajari, kemudian Ibu akan menugaskan mempelajari atau menganalisis salah satu teks eksplanasi yang Ibu kirimkan melalui WA. Baik, untuk pertemuan yang selanjutnya, kita akan mencoba menulis atau menyusun sebuah teks eksplanasi. Jadi PR kalian di rumah silahkan mencari sumber lain terkait dengan teks eksplanasi yang nantinya pertemuan yang akan datang kalian bisa membuat teks eksplanasi sesuai dengan urutan maupun kebahasaannya. Oke, karena waktunya sudah selesai, silahkan ketua kelasnya. Siapa ketua kelas di sini? Siapa ketua kelasnya? Yusuf, Bu. Saya, Bu. Oh iya, Iya, Yusuf Bu. Main ya. HP mulu, Yusuf. Nah, tuh kan, jangan main HP mulu, main HP-nya nanti. Ya, kalau Ibu sedang menjelaskan di depan, di layar, tolong diperhatikan ya. Ya, maaf, HP-nya Bu. nanti saja disimpan. Kalau Ibu sudah mengatakan silakan buka HP-nya, buka gawe-nya, boleh dipakai HP-nya. Mengerti ya? Ya, Bu. sambil Maaf. buka tab yang lain. Iya, harus dihilangkan ya kebiasaan itu. Yusuf, silakan sekarang pimpin doa untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Baik, Bu. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Yusuf. Demikian Iya, pertemuan Bu. kita hari ini. Semoga kalian bisa menemukan hal bermanfaat, bisa mendapatkan pengetahuan, dan juga tetap jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi, Bu. Ya, sampai jumpa besok.